selamat Hari Pers yang ke-77 ya. Pada kawan-kawan, maju terus, pers oke untuk bisa membantu pemerintah, terutama di Bank NTT ini. Hari ini kami diskusi sekilas terkait bagaimana strategi kami mengembangkan Bank NTT di Kabupaten Malaka. Mengapa demikian? Karena ada satu kegiatan di sana, saya lihat khusus di perbankan, Malaka memang cukup animo masyarakat untuk menyimpan dana itu cukup tinggi. Nah, kemudian dalam beberapa waktu belakangan, terjadi tata kelola perbankan. Tadinya ada Bank NTT di Kecamatan Wiku, khusus Desa WOE, ada pergeseran ke Kecamatan Malaka Timur, di Boas tempatnya. Lalu saya melihat bahwa Bank NTT di WOE ini tidak bisa lama dibiarkan, karena kalau dibiarkan lama, hitung-hitungan dari sisi ekonomi kita kalah. Mengapa kalah? Karena memang satu kecamatan di Malaka Wiku, tetapi masih ada lagi 5 kecamatan di TTS yang hampir semua turun tiap hari, ada aktivitas ekonomi di situ. Dan hitung-hitungan saya, kalau dipending sampai dengan 6 bulan hari ini, maka ya kita agak loss dana 360 miliar. Ini kan nominal yang tidak sedikit. Tapi bukan karena salah siapa-siapa, ini soal tata kelola. Sehingga perlu kami hadir kembali ke sini untuk minta atensi dari pimpinan Bank NTT di pusat agar segera mengaktifkan kembali, sehingga ekonomi masyarakat kami di sana itu betul-betul bisa bergerak. Karena ada beberapa keluhan dari masyarakat bahwa, yang maaf kata, mau ngambil uang 100 perak pun harus datang ke ibu kota kabupaten, ada jarak begitu jauh. Apalagi teman-teman yang harinya dari TTS datang ke WO cukup dekat, harus juga masuk lagi ke itu dan cukup jauh. Nah ini tentu kami harus menyampaikan faktualnya seperti itu. Tapi saya berterima kasih untuk pimpinan bank di sini, Pak Direktur dengan jajaran. Beliau cukup positif merespon dan dalam waktu singkat akan segera diaktifkan kembali. Karena kan kantor, gedung, semua fasilitas ada. Hanya tinggal mengaktifkan kembali dan sistem manajemennya saja. Saya kira itu inti pertemuan kami hari ini, termasuk juga Bank NTT juga akan mensupport kegiatan Pak Gubernur sekarang dan kegiatan kami di sana, karena program saya yang paling utama itu kan ketahanan pangan. Sehingga linear dengan programnya Pak Gub TJPS itu. Dan sampai dengan hari ini kita terus menanam jagung, menanam rungga, kemudian sorghum, dan komoditi lain yang terus kita kembangkan di Malaka. Nah, saya juga minta untuk bantuan dan support dari Bank NTT. Bupati. Ya. Saya kira narasi negatif itu untuk menjadi positif. Ya, bagi saya untuk orang besar, apalagi sudah besar, itu kan tiupannya akan semakin kencang. Dan saya sebagai pemegang saham, saya kira tidak ada problem, tidak ada masalah. Apalagi saya lihat dari konteks permasalahannya. Maaf ya, saya orang hukum dan cukup lama bergerak di bidang hukum. Kalau saya lihat perdebatannya, apa sih yang diperdebatkan? Karena kalau persoalan rotasi orang, persoalan menurun orang atau keluar orang dari jabatan, itu kalau soal kesalahan prosedur itu hanya sebatas administratif. Jadi bagi saya sebetulnya tidak ada dampak. Saya kekhawatiran saya sebagai pemegang saham, kalau pimpinan-pimpinan bank ini ada melakukan tindak pidana kejahatan perbankan, itu harus saya khawatir. Tapi kalau hanya sebatas administrasi, apa yang dikhawatirkan? Tahu juga mau gugat-menggugat sampai dimanapun, ya harus diatensi. Sebab kalau soal urusan administrasi itu harus ingat bahwa kekuatannya non-executable. Tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengeksekusi secara paksa. Ini kan soal administrasi. Kalau proses administrasi bisa diperbaiki administrasi. Gitu. Yang dikhawatirkan saya sebagai pemegang saham ini, kalau ada kejahatan perbankan itu saya khawatir. Gitu. Karena otomatis akan merugikan nasabah. Dan itu yang harus menjadi perlindungan hukum terhadap mereka.
Tapi kalau sebatas soal mereka mau rebut jabatan, mereka mau naik turun jabatan, udahlah urus saja lah secara kekeluargaan saja. Tahu juga NTT ini juga budaya adat yang cukup tinggi. Saya kira itu. Apa usah resah dan gelisah lah untuk menyikapi polemik yang selama ini terjadi di Bank NTT. Ya, percayalah bahwa ini bank milik kita, ya kita harus dari diri kita yang membesarkan. Saya di mana-mana selalu katakan, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Ya, kita harus bangga memiliki satu bank. Jangan sampai karena ada kepentingan oknum atau pihak tertentu, lalu kita menarik kepercayaan terhadap bank kita sendiri. Ini kan membahayakan juga. Percayalah kepada mereka-mereka yang kita sudah percayakan untuk memimpin ini, dan saya juga mengimbau kepada pengelola agar betul-betul manajemen yang clear, yang bersih, yang jujur, yang kerja dengan tulus, ikhlas untuk membesarkan Bank NT di pembangunan Nusa Tenggara Timur. Saya kira itu.